Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kok perihnya nggak hilang-hilang ya? Udah beberapa hari lagi. Ini normal nggak ya? Jangan-jangan mau kenapa-napa. Hah, ini serius bisa bikin infeksi. Bisa bahaya. Aduh, mati aku kalau orang tua aku tahu. Sin, aku udah sampai nih. Kamu kenapa? Aku nggak bukain pintu. Sita, kamu kenapa? Oh, kamu pucat banget. Enggak apa-apa, Mel. Ini juga dulu agak kebukaan. Oh, udah. Sin, kamu tuh kenapa sih? Dari tadi aku ketok-ketok nggak bukain pintu. Emangnya kamu kenapa? Emangnya ada apa sih? Mel, aku itu takut, Mel. Aku takut, badan itu merasa nggak enak. Aku takut mau cerita, tapi aku juga takut. Aku kenapa-napa, Mel. Hei, kamu tuh nggak sendirian, Sin. Ada aku, ada Rina, ada Diva, ada Putri yang bisa kamu ceritain sewaktu-waktu kalau lagi ada masalah. Emangnya kamu kenapa? Tapi misalnya aku ke bidan, aku dikira aneh-aneh nggak ya? Hah? Kok sampai ke bidan? Emangnya kamu habis ngapain? Sebentar, ada telepon dari Rina. Hai, kalian udah sampai mana? Aku sampai sama Sinta nih. Kok kalian kayak kumpul di kamar gitu sih bertiga? Hai, kita bertiga lagi di kamar Rina nih. Sin, kamu kok pucat banget? Kamu kenapa? Aku lagi nggak enak badan aja, sama ini nggak enak di area sensitif aku. Biasa itu mah, rebus daun sirih aja, udah beres itu. Yang nggak gitu, karena kalau kayak gitu penyebabnya tuh beda-beda, bisa karena jamur atau bakteri. Kalau salah penanganan nanti bisa tambah parah loh. Kalau infeksi itu menular nggak sih? Dari duduk sebelahan, terus pegangan tangan, atau... aku jadi takut deh. Ih, makanya daripada nebak-nebak terus Parno, mending cari informasi yang benar aja. Jadi menurut kalian, aku harus ke puskesmas? Iya, kalau sih kamu harus periksa biar kamu tahu juga penyebabnya apa. Iya sih, tapi jangan langsung dikasih obat-obat yang terlarang. Aku ikut deh sekalian nanya biar nggak overthinking. Tuh, kan? Kamu tuh gak sendirian, ada kita. Oke, kalau begitu aku berani. Kita ke puskesmas yuk. Oke, kita ke tempatku ya. Bye-bye. Bye-bye, hati-hati di jalan ya. Kalau aku sih bubur. Guys, kok aku ngerasa deg-degan banget ya. Aku kayak takut banget gitu loh. Aku takut nanti kalau bidannya itu bilang kalau aku itu cewek nakal atau aneh-aneh gitu. Udah Sin, kamu gak usah overthinking, kamu tuh gak usah mikirin yang enggak. Kita kan kesana tujuannya mau cari tahu yang benar tuh apa. Udah tenang aja, kan ada kita. Iya. Terus nanti yang nemenin Sinta konseling siapa? Emang boleh semua? Enggak sih, cuma 2 orang aja nggak sih yang boleh? Iya, mending nanti sama Rina aja. Kok aku sih? Iyalah, kan kamu kemarin yang bilang kalau pegangan tangan itu bisa menularkan. Kamu yang ini itu, mending kamu aja yuk. Iya, udah kamu aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Monggo silakan duduk. Wah, kok rombongan nih? Ini mau periksa semuanya? Enggak, Bu, saya aja yang mau periksa. Boleh pinjam kartu identitasnya? Iya. Ini, Bu. Niki benar deh dengan Mbak Sinta? Iya. Untuk keluhannya dong Mbak Sinta? Bu, saya tuh kok mengalami nyeri di bagian daerah sensitif saya, terus juga apa ya, Bu? Luka gitu itu normal nggak ya, Bu? Saya mau periksa ke bidan. Iya, nanti saya konsulkan ke bidannya terlebih dahulu. Oh iya. Sebentar, ditungguin deh. Ini. Ini ya, Bu. Oh, iya. Saya panggil ya, Bu? Iya.
Mbak Sinta, monggo ditemani satu temennya aja ya. Oh iya. Oke, monggo bicara Mbak. Dengan Mbak Sinta ya? Iya, Bu Bidan. Mbak Sinta yang mana ini kok kelihatan kembar? Saya Bumi, Bu. Oh iya Mbak Sinta. Ada keluhan apa Mbak Sinta? Jadi gini Bu Bidan, saya kok merasakan nyeri sama perih ya di daerah area sensitif saya. Itu kenapa ya Bu Bidan? Saya takut ya. Oh ya, sebelumnya maaf nih Mbak, apakah Mbaknya udah menikah? Belum Bu. Oh iya, jadi saya periksa dulu nih Mbak. Nanti saya jelaskan untuk lanjutannya. Mari Mbak, saya periksa dulu sebelah sini. Monggo. Berdiri di sini ya Bu? Ya, saya tutup dulu ya. Saya bantu berbaring dulu sebelah sini. Mari Mbak, bisa duduk kembali, saya nanti jelaskan untuk hasil pemeriksaannya ya Mbak. Bu Bidan, gimana ya Bu hasilnya? Saya panik ya. Terus kayak kemarin saya tuh searching di Google gitu kan Bu. Katanya kalau ada tanda-tanda nyeri atau tanda-tanda luka pada daerah sensitif itu katanya bisa terkena penyakit IMS ya Bu? Maaf ya Mbak, saya bertanya sedikit sensitif. Apakah Mbaknya sudah melakukan hubungan seksual? Sudah Bu. Iya. Nah, baik dari gejala yang Mbaknya tadi rasakan dan juga saya tadi udah periksa nih Mbak. Nah, itu merupakan salah satu gejala dari PMS atau penyakit menular seksual. Dari situ apakah Mbaknya udah mengetahui sedikit tentang PMS itu? Belum Bu. Oh ya, saya jelaskan sedikit ya Mbak. Ini ada pamflet bisa dibaca. Bisa dilihat nih Mbak. Untuk pengertiannya itu penyakit menular seksual, suatu penyakit yang disebabkan salah satunya bisa lewat hubungan seksual. Nah, ini baik secara vagina, oral maupun anal, begitu deh. Nah, untuk penularannya ini bisa juga ditertularkan oleh cairan tubuh, kemudian darah maupun jarum suntik yang tidak steril. Baik itu bisa juga ditularkan lewat ibu ke janinnya secara menyusui saat kehamilan maupun saat persalinan. Begitu. Untuk tanda-tandanya ini seperti banyak tadi ya, seperti gatal pada area genital, kemudian panas atau terasa memar saat pipis gitu, kemudian keputihannya ini banyak atau tidak normal seperti berbau atau berwarna ini agak berbeda seperti biasanya begitu. Nah, untuk penyebabnya, nah ini bisa disebabkan karena adanya virus, bakteri, jamur maupun parasit begitu ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari sini? Bu Bidan, kalau kayak gitu itu bisa diobati apa enggak ya Bu? Saya panik ya. Bisa Mbak, itu bisa diobati. Banyak IMS yang bisa diobati jika ditangani dengan cepat dan tepat, begitu nggih? Bu Bidan, kalau misal nggak diobati itu jangka panjangnya itu gimana ya Bu? Nantinya jika tidak diobati, Mbak kan akan jadi calon ibu. Nah, otomatis kan akan hamil ya Mbak. Nah, IMS ini pengaruh pada ibu hamil. Jika tidak diobati, maka akan terjadi komplikasi pada kehamilannya. Bisa juga akan mengganggu pertumbuhan pada janinnya dan juga bisa kematian pada janin begitu. Jadi screening IMS itu perlu sejak dini, begitu ya Mbak. Kalau lewat dudukan toilet atau handuk itu gimana ya Bu Bidan? Prioritas ya Mbak, sebagian virus dan bakteri ini tidak tahan lama jika pada benda mati. Jadi kemungkinan tertular lewat toilet itu kecil gitu. Terus ini saya gimana Bu? Apa yang perlu saya lakukan Bu? Sebaiknya dihindari dulu ya Mbak perlakuan seperti itu karena tidak baik. Untuk mengatasinya Mbaknya bisa melakukan pembersihan diri pada area genitalnya, dilakukan dengan cara mengganti pakaian dalam sering mungkin. Kemudian saat head itu Mbaknya bisa sering-sering mengganti pembaliknya ya Mbak selama 4 jam sekali. Nah gitu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu Bidan, terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Saya jadi nggak takut lagi buat periksa. Oke, baik. Kalau ada apa-apa langsung datang ke sini aja ya Mbak, jangan malu, jangan takut gitu. Ya Bu Bidan. Makasih Bu Bidan. Terima kasih. Sudah ya Mbak? Sudah ya Bu. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Makasih Bu Bidan. Iya, sama-sama. Guys, ayo. Mari Bu. Tadi hasil periksanya gimana? Aman sih pemeriksaannya, aku nggak terkena IMS seperti yang aku overthinkingin selama ini. Tuh kan, makanya nggak usah nebak-nebak, nggak usah parno, hasilnya aman kan? Iya, aman banget. Yaudah, yuk kita pulang. Apa kita mampir dulu nongkrong? Yuk. Yuk.